wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Septiani. Saya dari Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya berkesempatan untuk melakukan penyuluhan mengenai penyakit jantung koroner. Nah, menurut data WHO tahun 2015 itu 70% kematian di dunia itu disebabkan karena penyakit tidak menular dan 45%-nya itu disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, angka segitu tuh udah lumayan besar banget ya, dan berarti menunjukkan bahwa penyakit jantung koroner itu adalah suatu penyakit yang berbahaya dan bisa meningkatkan mortalitas dan morbiditas kita. Nah, jadi gimana sih cara kita untuk melakukan pencegahan penyakit jantung koroner? Terus gimana sih cara kita untuk terhindar gitu dari penyakit jantung koroner? Nah, jadi setelah ini bakalan ada video animasi yang menjelaskan mengenai penyakit jantung koroner itu seperti apa, faktor resikonya itu apa, kemudian cara pencegahannya seperti apa, dan gejala yang terasa. Nah, pokoknya daripada kita berlama-lama, kita langsung simak videonya sama-sama ya. Waspada, serangan jantung. Penyakit jantung koroner merupakan gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah. Penyebabnya adalah penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner yang sering disebut serangan jantung. Sumbatan ini bisa bermacam-macam jenisnya, seperti plak, sobekan dinding jantung, kolesterol, bekuan darah, dan lain-lain. Ada 7 faktor yang menjadi pemicu serangan jantung. Yang pertama, usia. Semakin bertambah usia seseorang, semakin tinggi risiko terkena penyakit jantung. Usia yang berisiko adalah pria ketika memasuki usia 45 tahun dan wanita memasuki usia 55 tahun atau yang mengalami menopause dini. Yang kedua, memiliki riwayat penyakit jantung dalam keluarga. Jika ada salah satu anggota keluarga inti mengidap penyakit jantung, maka anggota keluarganya juga berisiko yang sama. Yang ketiga, diabetes. Diabetes dapat menyebabkan penebalan dinding pembuluh darah sehingga menghambat aliran darah. Yang keempat, tekanan darah tinggi. Hipertensi mampu melukai dinding arteri dan memungkinkan kolesterol LDL masuk saluran arteri, serta meningkatkan penimbunan plak. Yang kelima, obesitas atau kegemukan. Obesitas dapat meningkatkan tekanan darah dan ketidaknormalan lemak. Hal ini berisiko menyebabkan penyakit jantung. Yang keenam, pola hidup yang buruk. Pola hidup yang buruk menjadi pemicu serangan jantung, seperti jarang olahraga dan banyak konsumsi makanan berlemak. Yang ketujuh, stres. Ketika sedang stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol yang berakibat pada kakunya pembuluh darah, sehingga dapat meningkatkan tensi. Anda mungkin mengalami serangan jantung jika merasakan gejala-gejala berikut. 1. Jantung berdebar-debar atau dikenal dengan palpitasi. Gejala ini terasa seperti dada diremas-remas. 2. Mengalami sesak napas, disertai dengan keringat dingin, lemas, jantung berdebar, bahkan pingsan. 3. Berkeringat dingin, mudah lelah, dan sakit kepala. Gejala ini diakibatkan oleh penurunan aliran darah karena denyut jantung tidak normal. 4. Ada rasa mual dan muntah. 5. Nyeri dada di sebelah kiri. Penderita biasanya merasakan sakit seperti ditimpa beban berat, rasa seperti terjepit, atau terbakar di dada. Berikut beberapa lokasi keluhan nyeri di bagian dada. Di belakang tulang dada, di belakang tulang dada menjalar ke leher, dari dada ke bahu dan lengan, dari dada menjalar ke rahang, dari dada kiri ke bawah di ulu hati, atau sering ditafsirkan sakit mah, di daerah punggung di antara kedua belikat. Lakukan hal ini agar jantung tetap sehat. 1. Berhenti merokok. Dalam waktu 1 tahun setelah berhenti merokok, risiko serangan jantung akan berkurang hingga setengahnya. 2. Tetap aktif bergerak. Lakukan 90-150 menit aktivitas fisik atau olahraga setiap minggunya. 3. Atur berat badan. Pilihlah diet atau pola makan yang sehat, seimbang, rendah lemak, gula, dan garam untuk menurunkan risiko terkena penyakit jantung. 4. Makan dengan lebih banyak serat. Konsumsi makanan yang kaya serat seperti sayur dan buah dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung. 5.
Kurangi konsumsi lemak jenuh. Terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. 6. Kurangi konsumsi garam. Agar terhindar dari risiko penyakit jantung, disarankan untuk membatasi asupan garam kurang dari 2000 mg atau 1 sendok teh per hari. Yuk, bersama jaga si jantung, tetap sehat. Nah, tadi adalah video sekilas mengenai penyakit jantung koroner. Sekarang gimana sih pengaturan diet yang benar bagi penderita jantung koroner? Nah, ada 2 hal yang harus di-highlight bagi penderita jantung koroner, yaitu hindari makanan yang berlemak tinggi, hindari makanan yang bergas. Makanan yang berlemak tinggi itu seperti apa? Makanan yang berlemak tinggi contohnya kacang-kacangan yang berlemak tinggi itu kacang mete, kacang tanah, kemudian sumber protein hewani yang berlemak tinggi itu seperti daging ayam dan daging sapi yang berlemak tinggi seperti bagian jeroan dan bagian kulit, kemudian keju dan susu penuh. Nah, untuk sumber minyak yang dianjurkan bagi penderita jantung koroner yaitu minyak zaitun, minyak kedelai, dan minyak jagung, dan santan encer. Ada tips juga untuk mengganti santan encer dengan susu. Ada tips untuk terhindar dari penyakit jantung koroner, yaitu kita harus pintar. Pintar itu P. Perhatikan garis keturunan. I. Idealkan berat badan. N. Non alkohol dan non rokok. T. Tetapkan jadwal cek tekanan darah dan cek kolesterol. A. Asupan yang bergizi. R. Rajin olahraga 3 kali seminggu minimal 30 menit. Nah, itu dia penjelasan mengenai penyakit jantung koroner. Pokoknya jangan lupa untuk menjadi pintar untuk melakukan pencegahan penyakit jantung koroner. Nah, teman-teman, di situasi pandemi seperti ini, jangan lupa untuk melakukan physical distancing, yaitu jaga jarak minimal 1 meter, kemudian rajin cuci tangan menggunakan sabun, dan jangan lupa untuk menggunakan masker ketika kita keluar rumah. Dan jangan lupa untuk jaga imunitas tubuh. Untuk menjaga imunitas tubuh, jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Jangan lupa makan sayur buah dan minum 2 liter air per hari. Istirahat yang cukup, aktivitas fisik setiap hari, dan minum vitamin jika diperlukan. Nah, jadi jangan lupa untuk menjaga kesehatan tubuh di situasi pandemi seperti ini. Pokoknya stay safe dan stay healthy. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.